Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan atas kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Jakarta pada Selasa 8 Juli lalu. Menurut Tubagus Hasanuddin, karir Arya Daru cukup baik dan pernah bertugas di berbagai negara. Ia mendorong pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus tersebut. Tubagus Hasanuddin mengatakan kematian Daru janggal karena dihubungkan dengan sejumlah kasus di antaranya seperti kasus TPPO. Muda yang umurnya baru 39 tahun, tetapi karirnya cukup bagus ya. Pernah ditugaskan di Timor Leste, kemudian di Argentina, dan dalam waktu dekat akan dimutasikan ya di Finlandia kalau tidak salah ya, begitu. Jadi cukup bagus itu karirnya ya. Kemudian banyak menangani misalnya ketika ada bencana alam di Turki, kemudian ketika evakuasi akibat peperangan di Iran dan lain sebagainya ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga meninggalnya cukup mengkhawatirkan ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Sementara itu, mantan Kabar Reskrim Polri Susno Duaji meminta publik tidak berspekulasi terkait kematian Arya Daru Pangayunan. Susno meminta publik menunggu hasil penyidikan forensik Polri. Tidak bisa kita katakan bahwa karena dia diplomat, kemudian karena posisinya langsung dia dibunuh. Nggak bisa. Yang bisa menjawab dia dibunuh atau tidak, itu adalah hasil daripada penyidikan forensik yang tidak terbantahkan, yaitu bukti-bukti ilmiah. Nah, transparansi apakah penting? Transparansi ya penting, karena publik harus tahu bagaimana cara mengungkap ini. Tapi Polri, penyidik atau penyelidik tidak bisa mengobral informasi yang dia dapat sebelum ada alat bukti yang lengkap. Nah, jadi penyelidik sebelum tahu hasil daripada laborat, sebelum tahu hasil tracing daripada apa yang ada di dalam HP si korban, sebelum tahu tentang tangkapan daripada CCTV, sebelum tahu sidik jari yang diolah, ada berapa sidik jari yang di lokasi, maka penyidik tidak bisa berasumsi. Dan Kabar Reskrim Polri Susno Duaji mengatakan temuan lakban mulut korban menjadi salah satu bukti yang bisa mengungkap kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Lakban, nah lakban itu apakah dipasang sendiri oleh korban? Apakah lakban itu dipasang oleh orang lain? Itu ada teorinya untuk mengungkap, yaitu teori tentang sidik jari. Adakah sidik jari orang lain di situ? Oh, sidik jarinya mungkin tidak ada sidik jari orang lain, hanya sidik jari di si korban. Nah, sidik jari si korban itu apakah karena korban dipaksa memegang itu? Maka akan diselidiki oleh Polri dari mana asal lakban itu. Apakah lakban itu berasal dari luar atau lakban itu sudah berada di rumah dibeli oleh si korban. Nah, ataukah pada lakban itu teorinya tidak dipasang oleh dirinya sendiri, dipasang orang lain. Itu akan terlihat daripada lilitan lakban. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang diungkap. Jadi kalau orang tidak mengungkap itu, maka timbul asumsi, oh tidak mungkin orang akan masang lakban di situ. Nah, makanya semua asumsi-asumsi harus didukung oleh fakta hukum. Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditemukan meninggal dunia dengan wajah terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Truli Somuntal Simanjuntak, penyidik Polda Metro Jaya menggunakan metode penyelidikan kriminal berbasis ilmiah atau scientific investigation. Saat ini penyidik Polda Metro Jaya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Dari penyelidik masih menunggu hasil dari pemeriksaan lab ya. Dari pemeriksaan lab secara laboratoris ya, kemarin sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, ini akan diungkap secara scientific investigation. Ya, jadi kita menunggu semua penyelidik menunggu semua keterangan, nanti baru kita akan sampaikan hasil.
Sementara itu dari rekaman kamera pengawas atau CCTV terekam gambar penjaga kos sempat beberapa kali mengecek kamar diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan sebelum ditemukan meninggal dunia dengan wajah terlilit lakban. Kasubdit Penmas Dithumas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Trulli Sohomuntal Simanjuntak membenarkan penjaga kos sempat bolak-balik memeriksa kamar kos dari Arya Daru Pangayunan. Ini dikarenakan sang penjaga kos diminta oleh istri Arya memeriksa kamar suaminya karena ponsel korban tidak bisa dihubungi. Istri korban menghubungi penjaga kos hingga 3 kali sebelum Arya ditemukan meninggal dunia. Bahwa benar ada istri korban itu menelpon 3 kali ke nomor handphone penjaga kos. Ya, dapat kami jelaskan. Yang pertama, pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 22.40. Istri korban pertama kali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang lama, namun tidak aktif. Ke nomor handphone yang lama namun tidak aktif. Ya, untuk meminta bantuan untuk cek kamar korban. Kemudian karena tidak aktif, pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 00.48 waktu Indonesia Barat, istri korban kembali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang baru. Nah, di situ aktif untuk meminta cek kamar korban, ya, untuk meminta cek kamar korban. Kemudian tanggal 8 Juli 2025 pukul 5:27 menit waktu Indonesia Barat, kembali istri korban menghubungi penjaga kos untuk meminta cek kembali kamar korban. Jadi itulah 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik memeriksa kondisi kamarnya korban.